Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi perkembangan genetika, konsep kromosom, dan juga teori gen. Jadi ada 3 materi untuk pengantar di awal mata kuliah genetika. Masuk ke perkembangan genetika, kalian mungkin sudah tahu bapak genetika kita itu ada bapak Mendel. Jadi diawali dari penemuan oleh bapak Mendel tahun 1866. George Mendel ini melakukan penelitian dari tanaman kacang ercis yang memiliki 7 sifat beda. Beliau menyilangkan 7 sifat beda dari tanaman kacang ercis. 7 sifat bedanya ini, itu yang pertama ada dari seed shape-nya, jadi bentuk bijinya, kemudian ada seed color-nya, warna biji, kemudian warna bunganya yang disilangkan waktu itu ada warna ungu dan juga warna putih. Kemudian dari polongnya atau kulit luar bijinya, ya, dari polong biji itu ada polong biji yang halus dan ada yang bergerigi. Kemudian ada dari sifat bedanya dari warna polongnya ada warna hijau dan juga ada warna kuning. Kemudian dari flower position ini posisi bunga, apakah posisi bunganya terletak di bagian aksial? Ini bagian aksial, ya. Nah, bisa dilihat di gambar. Kemudian ada posisi bunga yang disilangkan, yang bunga itu posisinya terletak di bagian terminal itu di bagian ujung batang. Kemudian tadi ada bentuk biji, kemudian warna biji, ada warna bunga, bentuk polong, ada warna polong, ada posisi bunga, yang terakhir itu ada tinggi batang. Jadi tinggi batang yang disilangkan dari tanaman kacang ercis itu ada kacang ercis yang tinggi batang atau stem height-nya itu tinggi, ada yang pendek atau kerdil. Itu. Jadi pertama kali genetika ditemukan oleh Bapak Mendel ini dengan menyilangkan dari 7 sifat beda tanaman kacang ercis. Tapi pada saat itu teori yang dikemukakan Mendel dari hasil penelitian tanaman kacang ercis tidak langsung diterima oleh masyarakat dan juga oleh ilmuwan pada saat itu. Jadi sempat tenggelam teori yang dikemukakan oleh Mendel. Tapi nanti di tahun 1900 kemudian teori yang dikemukakan Mendel itu di follow up oleh beberapa ahli seperti Hugo de Vries, Coren, sama Erik. Nanti kita lihat di next slide, ya. Kemudian nextnya, setelah tadi teori dari Mendel dikemukakan dan sempat tidak mendapat respon dari khalayak, tahun 1882 Walter Fleming mengemukakan tentang atau menemukan adanya kromosom. Beliau memberi nama kromatin. Jadi yang pertama kali menemukan atau menyebutkan adanya kromatin itu adalah Walter Fleming. Beliau menyebutkan kalau kromatin itu ada di dalam nukleus dan bisa menyerap zat warna. Taunya dari mana? Taunya dari beliau meneliti organisme atau hewan namanya Chironomus itu serangga, ya, sejenis serangga. Dia masuk kategori lalat Chironomus, tapi bentuknya seperti nyamuk. Nanti kalian bisa search di Google. Chironomus itu masuk kategori lalat. Jadi di kelenjar saliva atau salivary gland di lalat Chironomus itu ditemukan adanya polyethylene kromosom. Polyethylene kromosom ini hanya ada di kelenjar saliva atau kelenjar air liur.
bentuknya politen. Politen itu kromosomnya besar dan memiliki banyak puluhan ribu DNA. Nih, ya. Ini kelenjar saliva, ini politen. Jadi kromosomnya ukurannya itu sangat besar. Hanya ada di kelenjar saliva, khususnya di spesies Chironemus. Ini yang ditemukan oleh Walter Fleming pada saat itu. Kemudian next ada Edward van Beneden pada tahun 1883 dan juga 1884. Beliau yang menemukan fase anaphase pada siklus sel. Nah, jadi anaphase ini ditemukan oleh van Beneden bahwa pada siklus anaphase di siklus sel itu kromosom membelah secara longitudinal dan hasil pembelahan kromosomnya itu bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kalian bisa dilihat ini ya, ini kan nanti pembelahan kromosomnya ke arah kutub utara sama kutub selatan, arah yang berlawanan. Ini pada tahap anaphase di siklus sel. Kemudian next ada Boveri. Boveri menemukan bahwa setiap spesies itu punya jumlah kromosom yang tetap. Jadi manusia ini adalah karyotype dari manusia, jenis kelaminnya laki-laki ya, karena ini XY. Manusia itu memiliki 22 kromosom tubuh dan satu pasang ya, ini pasang, dan satu pasang kromosom kelamin atau gonosom. Jadi jumlahnya totalnya ada 23 kromosom, 23 pasang. Kalau buahnya berarti dihitung ada 44 buah kromosom autosom dan 2 buah kromosom kelamin atau gonosom. Jadi setiap spesies itu jumlah kromosomnya tetap. Kalau manusia ya tetap segitu, dari lahir sampai meninggal jumlah kromosomnya tetap, nggak akan berubah-ubah. Itu ditemukan oleh Theodore Boveri. Kemudian Edward van Beneden juga menemukan lagi tahun 87 bahwa 87 beliau menemukan kalau jumlah kromosom spesies itu, setiap spesies jumlah kromosomnya berbeda-beda. Misalnya tembakau ya, tembakau dia tetraploid, jumlah kromosomnya 48. Jadi kalau ada yang jumlah kromosomnya 46 Bu, berarti dia bukan tembakau kategorinya, sudah beda spesies lagi. Jadi setiap spesies itu punya jumlah kromosom tertentu, punya jumlah kromosom yang spesifik. Nah, kemudian tadi setelah teorinya Mendel itu tenggelam tahun 1900, ditemukan lagi nih hasil percobaannya atau di follow up lagi oleh 3 ahli, Hugo de Vries, Carl Coran sama Eric von Stemark. Beliau yang memfollow up lagi teori dari bapak genetika Mendel. Kemudian tahun 1901 Montgomery menemukan adanya pasangan kromosom, ya, bahwa kromosom itu saling berpasangan. Nah, ini kan berpasangan nih, kromosom nomor 1 dia berpasangan, ini namanya kromosom homolog. Ini ditemukan oleh Montgomery. Kemudian Correns tahun 1902 menemukan adanya segregasi atau pemisahan gen-gen yang ada di dalam kromosom. Ini terjadi pada fase meiosis. Kemudian ada Sutton and Boveri, ini menemukan bahwa kromosom itu membawa pewarisan sifat, ya, yang membawa pewarisan sifat itu ada di kromosom, letaknya ada di nukleus. Ini oleh Boveri. Kemudian Johansen tahun 1903 dan 1909. Beliau yang mengemukakan istilah genotip dan fenotip. Kemudian juga mengenalkan istilah gen.
Setelah Johansson mengenalkan istilah itu, sekarang kita sudah terbiasa dengan adanya istilah fenotip, genotip, dan juga gen. Kemudian ada William Peterson tahun 1905. Beliau yang menggunakan istilah genetik pertama kali. Genetik yang berarti adalah pewarisan sifat. Kemudian tahun 1906 dilanjutkan oleh Peterson dan Punnett yang menemukan diagram Punnett. Ini ada pada materi gen linkage atau pautan gen. Nanti kita akan bahas di materi ketiga atau keempat tentang gen linkage atau pautan gen, bahwa gen itu memiliki faktor pengganggu ya, faktor pendukung dan faktor pengganggu yang ada di setiap kromosom. Kemudian ada Thomas Morgan yang menemukan bahwa gen yang ada di dalam kromosom itu dapat terpisah. Contohnya pada sex linkage di lalat Drosophila melanogaster. Nanti pada saat sex determination, kalian juga akan mempelajari tentang sex linkage di lalat Drosophila melanogaster ini. Sex linkage itu menyebabkan adanya mutasi pada organisme. Kemudian tahun 1953 ada Watson sama Crick menemukan struktur DNA yang double helix. Nah, jadi double helix ini baru ditemukan tahun 1953. Kalau DNA ini strukturnya ternyata double helix ya dia. Nah, kalian sudah tahu kan struktur double helix seperti apa. Dan sifatnya antiparalel kalau double helix ya, karena yang satu berjalan dari ujung 5 ke ujung 3, yang pasangannya berjalan dari ujung 3 ke ujung 5. Ini di biologi sel sudah saya jelaskan, semoga kalian masih ingat untuk struktur double helix DNA. Kemudian struktur kromosom, bisa dilihat kromosom itu strukturnya ada yang paling tengah disebut sentromer. Nih kalian bisa lihat sentromer. Nah, di dalam sentromer ini nanti biasanya ada kinektokor. Kemudian dari sentromer ada yang namanya lengan kromosom. Ada lengan kromosom, ini bisa disebut sebagai sister kromatid atau kromatid ya. Satu lengan itu disebut kromatid karena lengan kromosom itu sama atau kembar, kita sebut sister kromatid. Jadi kalau ada yang bilang sister kromatid itu jangan bingung, itu ada bagian lengan kromosom yang memiliki karakter sama. Kemudian bagian ujungnya di bagian kromatid ini ada disebut dengan telomer. Ini telomer. Nah, satu lengan kromosom disebut dengan kromatid, dua lengan kromosom disebut dengan sister kromatid. Oke. Ini untuk gambarnya tadi dua kromatid ya. Ini dilihat di bawah mikroskop elektron. Dilihat di bawah mikroskop elektron, kromosom bentuknya seperti ini. Ini kalau sudah dianimasikan bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti benang-benang yang bentuknya seperti serabut-serabut ini namanya benang-benang kromatin. Nah, satu bagian ini tadi kromatid, dua ini sister kromatid, bagian tengah ini telomer, sentromer, bagian ujung ini adalah telomer. Yang serabut-serabut ini bisa dilihat, ini adalah kromatin, benang-benang kromatin. Bentuknya kromosom ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Ini dibedakan dari letak sentromer dan juga panjang dari sister kromatid.
yang membedakan antara bentuk kromosom satu dengan bentuk kromosom yang lain. Bedanya ada di letak sentromer sama panjang sister chromatid ya. Ini kariotip kromosom manusia, kalian bisa lihat. Ini adalah pasangan kromosom nomor 1, nomor 2, nomor 3, seterusnya sampai nomor 22. Jadi ada 22 pasang kromosom dan ada satu pasang kromosom kelamin. Ini kromosom tubuh, yang ini kromosom kelamin. Nah, ini juga sama. Kalau yang perempuan ini pasangan kromosomnya berarti dia XX, kalau yang laki-laki XY. Itu. Kemudian ada, nah ini tadi ada 2 macam kromosom. Kromosom tubuh atau autosom. Kemudian kromosom seks atau kromosom kelamin disebut gonosom. Itu yang menentukan jenis kelamin masuk ke kategori jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau punya kromosom kelamin Y berarti dia masuk ke kategori laki-laki. Kalau kromosomnya X aja berarti dia masuk kategori perempuan. Kalau XXY kalau XXY berarti dia tetap laki-laki, cuma ada kelainan atau abnormalitas kromosom. Jadi setiap individu kalau dicek, kalau dia memang punya kromosom Y berarti dia masuk kategori laki-laki. Kalau nggak punya kromosom Y ya berarti dia perempuan. Oke, penulisan kariotip itu seperti ini ya. 44 ini bacanya 44 buah kromosom tubuh. Kemudian ada satu pasang kromosom kelamin XY. Atau bisa juga ditulis 22 AA. Ini artinya 22 pasang autosom dan satu pasang kromosom kelamin XY. Bacanya seperti itu. Ini untuk sel tubuhnya. Kalau untuk sel spermanya atau sel ovumnya berarti penulisannya 22A. Ini artinya 22 buah autosom dan satu kromosom kelamin X. Atau kalau Y ya berarti 22A plus Y. Kalau sel tubuhnya berarti 44 buah autosom, ini A-nya 1 plus XX, atau 22 pasang autosom plus XX. Kalau ovumnya berarti ya 22A plus X gitu. Kalau A ini berarti buah ya, kalau AA ini berarti pasang. Oke, kromosom homolog tadi sudah saya jelaskan. Kromosom homolog itu kromosom yang punya bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama atau hampir sama. Nah, ini kromosom homolog ya, ini kromosom homolog. Untuk pasangan nomor 1, ini kromosom A, kromosom homolognya ya berarti ini sebelahnya. Ini pasangan kromosom atau kromosom homolog. Ini juga kromosom homolog. Ini kromosom homolog. Kalau antara kromosom nomor 2 sama nomor 3 berarti dia bukan kromosom homolog ya, karena karakternya sudah berbeda, bentuk, ukuran, komposisinya sudah berbeda. Oke, ini untuk letak DNA di dalam kromosom. Untuk letak DNA di dalam kromosom bisa dilihat kalau dari sel, dari lingkup sel, maka dilihat ke bagian nukleusnya. Di dalam nukleus ada kromosom. Kromosom itu kalau kita lihat satu bagian, kita ambil bagian kromatidnya, maka kromatid itu kalau dibuka akan tersusun dari benang-benang kromatin tadi yang bentuknya serabut-serabut itu. Benang-benang kromatin kalau kita urai lagi atau kita lihat perbesar, maka benang-benang kromatin itu sebenarnya kumpulan dari solenoid. Solenoid itu seperti manik-manik ya. Kalau kalian tasbih itu solenoid bentuknya seperti tasbih yang diuntai. Yang berpilin itu solenoid. Kemudian solenoid kalau kita perbesar lagi, maka akan kelihatan adanya satu manik-manik
satu manik tasbih itu bisa kita sebut sebagai nukleosom. Nah, nukleosom kalau kita perbesar lagi itu tersusun dari histon dan DNA. DNA yang punya kode genetik tertentu itu disebut dengan gen. Yang di dalamnya ada susunan pasangan basa-basa nitrogen yang membawa kode-kode genetik tertentu ya. Ini bisa dilihat di gambar. Oke, nextnya ini untuk peta konsepnya bisa dilihat. Nah, gen itu ada di dalam DNA. DNA sendiri tersusun dari asam fosfat, basa nitrogen, gula pentosa. Basa nitrogen ada pirin, ada pirimidin, dulu sudah pernah di materi biologi sel dan molekuler. Semoga kalian masih ingat. Nah, ini untuk renungan aja, bahwa dalam satu pembuatan mata saja kalian bisa lihat satu bola mata itu membutuhkan sekitar 200 enzim yang berarti 200 enzim itu kurang lebih ada sekitar 1800 asam amino yang dibutuhkan. Itu untuk bola matanya saja ya, belum retinanya, belum lensa matanya, belum kelopak mata, belum rambut, belum kornea mata. Kemudian pertanyaannya, kemudian kalau satu bola mata J200 enzim atau 1800 asam amino, berarti butuh berapa gen dalam satu bola mata aja? Berapa nukleotida yang terlibat dalam pembuatan bola mata? Kodonnya ada berapa? Kemudian tahap yang harus ditempuh dalam pembuatan bola mata itu ada berapa? Ada berapa kali proses sintesis protein? Kalau kita tanyakan itu ya, kita nggak sampai ya mungkin ya pengetahuan kita, maka ya alhamdulillah kita sudah diciptakan oleh Allah dengan kondisi yang sempurna, dengan proses yang sangat kompleks, dan molekul dan enzim yang dibutuhkan juga sangat kompleks. Maka kita harus bersyukur kalau kita memiliki organ dan juga kelengkapan dan kesehatan tubuh ya. Karena kalau kita renungkan ini sudah nggak sampai juga nih berapa gen yang dibutuhkan, nukleotidanya berapa, kodenya berapa, sintesis proteinnya butuh berapa kali. Oke. Next kita masuk ke apa ini? Oh, ini juga sama tadi, gen melalui proses sintesis protein. Kenapa kok harus selalu pakai proses sintesis protein, Bu? Karena 95% di tubuh kita itu tersusun dari protein. Kulit kita ya, keratin, otot, hemoglobin, globulin, albumin, protombin itu semuanya tersusun dari protein. Makanya semua metabolisme itu pasti membutuhkan proses sintesis protein. Gitu. Kalau sudah dibilang butuh proses sintesis protein, maka bahan baku sintesis protein apa? Bahan bakunya ya jelas gen. Itu tadi. Nah, ada perbedaan antara gen dan karakter. Ada satu gen yang membawa satu karakter, ada satu gen yang membawa banyak karakter. Kalian bisa lihat ya, ini sudah saya beri contohnya. Satu gen satu karakter, contohnya di kasus polidaktili, kemudian buta warna, hemofili. Satu gen membawa banyak karakter, contohnya ada di kasus fenilketonuria. Kemudian banyak gen membawa satu karakter, contohnya ada di tinggi badan, kemudian kerusakan retina dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah fenotip dan genotip. Ini kalian harusnya sudah tahu.
Fenotip itu adalah karakter luar yang tampak dari suatu individu. Misalnya rambutnya pirang, rambutnya lurus, keriting, matanya biru, bola matanya coklat. Itu adalah fenotip. Tinggi, pendek itu adalah fenotip. Ya. Kemudian kalau genotip, ini salah, ada typo sedikit ya. Genotip ini harusnya. Genotip itu susunan kode gen yang ada pada DNA. Dia yang mengkode karakter tertentu pada suatu individu. Itu genotip. Contohnya apa? Contohnya A besar, A besar. Kita menuliskannya A besar, A besar itu sebagai simbol kalau dia membawa karakter dominan, ya. Atau B besar, B kecil, C kecil, C kecil, itu genotip penulisannya. Kemudian ada alel. Alel itu adalah pasangan gen yang ada di lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Sebentar, saya tampilkan gambar. Ini kromosom homolog tadi. Di dalam kromosom homolog itu ada gen. Nah, di sini anggaplah ini adalah gen A besar. Pasangan gen A besar itu ada di kromosom homolognya. Jadi ada di kromosom sebelahnya ya, kromosom pasangannya. Jadi alelnya itu ada di sebelahnya. Misal di sini di kromosom yang ini ada alel A besar, maka dilihat di kromosom homolognya, pasangannya. Ini lokusnya bersesuaian ya. Kalau ini letaknya di atas, berarti pasangannya juga letaknya di atas, alelnya. Ini A besar, A besar. Kemudian kalau yang di bawah berarti ini sudah beda alel. Ini B besar, B besar, atau B kecil, B kecil, tergantung dari sifat karakternya dominan atau resesif. Jadi ini alel. Alel adalah pasangan gen yang ada di lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Ini kromosom homolog, kemudian ini alelnya. Ini kan lokusnya bersesuaian, ya. Nah, tadi ada homozigot, ada heterozigot. Kalau alelnya A besar berarti dia homozigot dominan. Alelnya A besar A kecil berarti heterozigot. Alelnya A kecil berarti homozigot resesif. Kemudian ada simbol gen di persilangan. Nanti kalian akan kenal ada monohibrid, berarti dia ada satu sifat, ya, ada satu karakter sifat atau pasangan alelnya. Kemudian ada dihibrid. Kalau monohibrid tadi satu, dihibrid berarti dua sifat beda. Kemudian ada trihibrid, berarti dia memiliki tiga sifat beda. Ada tiga pasangan alel. Kemudian ada polyhibrid, lebih dari trihibrid. Ini berarti ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat beda. Tapi nanti untuk persilangannya kita masuk ke monohibrid dan dihibrid, atau nanti bisa kita tambahkan untuk trihibrid, gak sampai ke polyhibrid. Oke, itu tadi untuk pengantar materi genetika dan juga perkembangan mulai dari teori Mendel, ya, perkembangan genetika sampai ke kromosom dan juga gen, sampai yang terakhir tadi ada penjelasan tentang alel. Itu saja. Next week kita sudah masuk ke persilangan monohibrid, masuk ke teori Mendel yang pertama. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.